Saya itu punya pengalaman ya. Ada beberapa teman itu setelah kuliah mungkin di perguruan tinggi itu pulang dia langsung intoleran. Ini apa salah satu desainnya masuk di perguruan tinggi ya? Kadang awalnya itu NO ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian pulang dia nggak boleh tahlilan, mengkafirkan orang tua. Wah, ini bagaimana ini gitu? Ya. Selagi bahwa ada dua organisasi NU dan Muhammadiyah itu kuat di Indonesia, maka Indonesia ini masih ada. Tapi selagi bahwa ini bercerai-berai, maka dikhawatirkan hancur Indonesia ini. Kelompok-kelompok radikal ini, kelompok radikal dia akan mengganggu tatanan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Kalau radikalisme dibiarkan, Indonesia akan hilang. Karena tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia itu hilang. Tidak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, halo semua pemirsa dan juga tentunya kita kembali lagi di ABTV in Podcast. Bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, perkenalkan nama saya Nasihuddin. Kita saat ini akan membahas tema yang mungkin juga ini harus kita perhatikan berkaitan dengan radikalisme antara ideologi dan realita sosial. Nah, di tengah masyarakat yang resah akan hal-hal yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, di samping kita sudah kita hadirkan dan juga alhamdulillah beliau juga sudah bersedia. Yang di samping saya ilmunya luar biasa, nanti kita harus mendapatkan ilmu dari beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pemirsa, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat ya Yai? Ya, pangestunipun. Nggih, pangestunipun Masudin. Ya, sehat-sehat. Sudah ditunggu nih sama teman-teman yang rindu podcast dengan jenengan. Iya. Nggih, monggo. Gimana? Untuk tema hari ini Yai, ini berkaitan dengan radikalisme. Ya. Nah, ini sebelum kita membahas lebih jauh mungkin bisa dijelaskan radikalisme itu apa, karena di masyarakat kan sering mendengarkan istilah radikalisme, kemudian kayak ya hal yang keras gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih itu radikalisme. Ya, makasih Mas Udin. Jadi saya melihat radikalisme itu adalah suatu bentuk intoleran. Ya. Jadi tidak mau kompromi dengan kelompok manapun. Dia menganggap bahwa dirinya lebih benar, menganggap bahwa yang lain itu salah. Jadi, tidak hanya sekedar kritis, menurut saya radikal itu adalah suatu bentuk perlawanan intoleran. Ini mulai model-model kayak gini kan mulai ada semenjak zaman Nabi menurut saya. Zaman Nabi sudah ada kelompok-kelompok intoleran ini ya. Yang tidak bisa menerima paham orang lain. Nah, kita pahami bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara yang dasarnya Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bahwa ada 5 agama, bahkan zamannya Gus Dur ditambah lagi dengan Konghucu. Ya. Dan mulai lahirnya bangsa ini damai-damai, enak-enak aja. Muncul bahwa ada pihak-pihak yang mencoba tidak sepakat, ingin memaksakan kehendak. Nah, ini yang dikatakan intoleran. Ya, gitu Mas. Jadi kalau tidak ikut dia berarti salah. Gitu? Oh salah. Bahkan lebih keras lagi kafir. Wah. Nah ini yang berbahaya ini. Ini yang berbahaya. Kalau nggak sadar lagi mereka nggak sah. Wah. Karena apalagi ada yang lebih ekstrim lagi. Karena dinikahkan oleh penghulu, maka penghulunya ini oleh suatu pemerintahan yang menurut dia tidak tepat, maka pernikahan juga batal. Mereka harus nikah lagi ya. Ini suatu paham yang menurut saya yang sudah yang tidak boleh lah hidup di negeri ini menurut saya. Karena negara kita kan negara yang toleran, negara beragama, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha gitu kan. Ya ini harus dipahami. Kalau mereka tidak mau dengan adanya kelompok, adanya agama yang ini,
Artinya mereka tidak apa, ya sudah, nggak usah lah di sini. Di usah Indonesia nggak usah di Indonesia, menurut saya. Gila. Dia nggak bisa mengatakan bahwa ya betul ini buminya Allah. Ya, ini kan gawat. Ini siapa melarang? Ini buminya Allah. Nggak boleh ngusir saya. Tapi ada aturannya, ada mekanisme. Zamannya Rasulullah ada aturan, ada piagam Madinah kan. Ya, konsensus itu ada gitu kan. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak ada Darul Islam itu tidak ketemu. Yang ada adalah Darussalam. Nah, inilah kelompok-kelompok intoleran ini yang harus kita perangi menurut saya. Ya, gitu. Nah, sejauh ini yang ada di Indonesia khususnya yang di Jawa Timur ini Pak sudah banyak dan merebak nih kaum-kaum yang intoleran ini. Oh iya. Mas Udin, ini yang harus kita waspadai. Betul. Mereka mendesain bahwa gerakan-gerakan radikalisme ini menurut saya mereka lebih pintar dari masyarakat kita. Masyarakat di bawah itu kan satu. Mereka sering menggunakan Google, sering diprovokasi dengan Google. Mereka mereka kurang pembacaan literatur keagamaan. Langsung percaya dengan ini. Apalagi generasi muda kita. Generasi muda kita yang belum belajar apa-apa sudah ketika lihat Google terus kemudian ada ceramah-ceramah yang begini, mereka langsung kena doktrin gitu kan. Ini yang berbahaya menurut saya. Dan kebanyakan ya kelompok-kelompok itu kan saya tadi mengatakan bahwa memaksakan kehendak bahwa yang tidak sesuai dengan dia kafir, yang tidak sesuai dengan dia tidak benar, yang tidak sesuai dengan dia neraka dan ini yang kelompok-kelompok ini yang menurut saya sangat berbahaya sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini yang berbahaya. Nah, padahal kan sudahlah. Saya melihat ketika literatur kita baik Al-Qur'an maupun Al-Hadis tidak ada paksaan dalam agama. Silahkanlah urusan agama itu urusannya masing-masing. Kan lakum dinukum waliyati. Ini dulu Nabi ada ketika salah seorang sahabat, ya Rasulullah itu kan sampean panjenengan hari ini bisa enggak? Saya hari ini tak nyembah Tuhannya jenengan, besok gantian nyembah mau gantian itu kan tidak bisa. Nah, dan pemaksaan ini menurut saya gaya-gaya intoleran ini yang mengganggu menurut saya keberlangsungan bernegara. Ini memang harus diperangi nih ya. Harus diperangi menurut saya. Harus diperangi. Dan kelompok-kelompok ini tidak akan pernah diam. Dia di Google yang lebih toleran pemahaman contoh aja Nahdlatul Ulama yang ini kan kurang banyak dia pegang HP. Yang pegang HP ini kan ya orang-orang yang punya duit, yang pemahaman keagamaannya pas-pasan. Ini gampang kemudian terdoktrin. Gampang terdoktrin oleh paham-paham yang semacam itu. Padahal ya mereka juga belajarnya juga maaf saja. Maaf saja. Menurut saya kritik lah silakan kalau kemudian omongan saya tidak benar. Mereka juga pas-pasan menurut saya. Ya, literaturnya berani kemudian kita adu sebenarnya. Ya, contoh bahwa ada mengatakan bahwa mencium Quran itu bid'ah. Kan gampang kan gitu kita mencium Quran. Ya. Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya orang yang ngomong ini juga keliru. Zamannya Rasulullah aja belum ada Quran. Betul. Pembukuannya kan setelah Rasulullah. Pembukuannya setelah Rasulullah zaman Utsmani. Nah, kayak gini kemudian bagi artinya generasi yang kemudian tidak paham, tidak punya literasi yang kuat, ini kan, tidak diikut, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kan kalau kita mau ikut Rasulullah, ya jangan cium Quran kan gitu. Padahal itu hanya simbol kecintaan seorang kepada Quran. Nah, cara-cara yang semacam inilah yang kemudian tidak kompromi dengan sebenarnya. Yang kedua, ya Mas Udin, yang kedua saya melihat gini. Kalau dakwah itu kan menggiring orang dari tidak baik menjadi baik. Betul. Ya kan? Mengajak dari tidak baik menjadi baik gitu kan. Lihat ceramahnya orang-orang yang intoleran itu.
orang-orang radikal itu. Mereka selalu tiap ceramahnya menjelek-jelekkan paham lain. Betul. Padahal kan al-haqqu mir rabbik. Okay. Jadi seolah-olah kebenaran dia. Kebenaran itu milik Tuhan. Okay. Kebenaran itu milik Tuhan. Iya. Itulah yang menurut saya. Okay. Dan menarik jenengan sampaikan, ini by design gitu Mas. By design. Saya melihat bahwa ini jelas sekali by design. Tidak mungkin ya. Contoh ya HTI itu. Ya. HTI masa pusatnya di Inggris. Ini menurut saya by design. Jadi kalau saya mengatakan bahwa by design ada upaya gerakan-gerakan ya, yang gerakan-gerakan yang tidak sembarangan menurut saya. Tidak sembarangan bahwa mereka ingin memecah belah bangsa ini dengan cara itu. Tapi alhamdulillah lah gagal. Dulu ada Snok Orgonnya. Wah, dia masuk dulu di situ. Ada Snok Orgonnya itu mereka mendalami agama karena bangsa ini bisa hancur pecah belah itu. Pecah belah ini. Nah, pecah belah ini intoleran. Saya melihat pecah belah ini intoleran. Iya kan. Mencoba adu domba antara satu kelompok ini dan kelompok ini. Nah, doktrin keagamaan yang mereka kuat. Dan yang didoktrin itu adalah generasi muda yang notabene mereka masih rendah pemahaman keagamaannya. Berarti usia rentan. Betul. Jadi ibarat botol itu kalau masih kosong, Mas. Maksudnya. Kalau masih kosong sampai isi air putih, ya putih. Tapi kalau kemudian sampai tambahi apa-apa kan susah juga jadi untuk anak-anak. Nah, mereka masih rentan betul, pemahaman keagamaan masih dangkal. Atau juga memang orang-orang yang mantan-mantan orang-orang yang pernah melakukan suatu penyimpangan, pelanggaran norma-norma di masyarakat. Misalkan penjahat. Penjahat, doktrinnya mereka canggih, sederhana. Ya udah susah. Kamu untuk masuk surga itu susah. Bisanya kamu menjadi jihad. Wah, dia jihad. Satu-satunya jihad kamu yang ngebom. Wah, kayak gitu. Makanya kamu satu-satunya adalah pengebom. Maka dia karena pengen kemudian masuk surga, pengen tobat orang penjahat itu, mereka harus melakukan suatu perlawanan dengan cara ngebom kelompok lain. Nah, itu dianggap bahwa dia masuk surga. Ini banyaklah saya seperti itu ya, Mas. Berkaitan dengan usia rentan, mungkin SMA ataupun perguruan tinggi. Saya itu punya pengalaman ya. Ada beberapa teman itu setelah kuliah mungkin di perguruan tinggi itu pulang dia langsung intoleran. Ini apa salah satu desainnya masuk di perguruan tinggi ya? Kadang awalnya itu NO ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya. Kemudian pulang dia nggak boleh tahlilan, mengkafirkan orang tua. Ini bagaimana ini gitu? Ya. Jadi memang yang rentan itu di lembaga di perguruan tinggi negeri yang notabene bukan berbasis agama. Ini banyak ya. Saya dulu juga pernah dalam suatu perguruan tinggi itu bahkan dosen-dosennya sudah terracuni itu, Mas. Ya, dosennya sudah. Jadi ketika saya menyaksikan sendiri itu, saya menyaksikan sendiri ketika saya jadi makmum seorang dosen, dia habis sholat itu berbalik, isinya bukan kemudian wiridan atau apa, tapi kemudian doktrin kepada mahasiswanya. Wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya, itu kalau kamu tidak menggunakan hukum dengan hukumnya Allah maka kamu kafir ya. Dan contoh-contoh dengan cara-cara yang semacam itu. Sementara mahasiswa ini kan mahasiswa yang pas-pasan pengetahuan keagamaannya kan. Mereka langsung terima, telan aja langsung seperti itu, gitu kan. Nah, konteks ayat ini kan di mana? Ini kan gitu. Ini radikal. Dan itu terus-menerus, bayangkan kalau kemudian sampai setiap hari sholat 5 waktu dilakukan ya. Mereka terdoktrin betul di situ. Maka pasca mereka keluar ya menjadi bibit-bibit kelompok-kelompok yang radikal, yang intoleran tadi. Ini banyak seperti itu. Nah, dan mereka getol betul dan mereka masif gerakannya. Nah, sementara kita kan cara mengantisipasinya itu biasa-biasa saja. Sementara mereka masif, gerakan mereka masif, gerakan masif betul. Nah,
ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Nah, terutama menurut saya makanya ada bahasa bahwa selagi bahwa ada dua organisasi NU dan Muhammadiyah itu kuat di Indonesia, maka Indonesia ini masih ada. Tapi selagi bahwa ini bercerai-berai, maka dikhawatirkan hancur Indonesia ini. Karena saya melihat di Indonesia dua organisasi ini yang masih toleransi beragamanya tinggi. Nah, ini yang menurut saya harus dipahami. Ya. Oke, wah luar biasa nih ya. Mau tadinya nanyain lah ya, banyak orang-orang itu kembali ke kampus terus mengkafirkan orang tuanya. Saya miris. Kalau saya dan teman-teman yang basicnya mungkin di SMP SMA di pondok itu masih bisa bergejolak gitu, bener apa enggak. Tapi kalau memang kosong ya memang ditelan mentah-mentah itu ya. Saya pernah jadi ditamoni gitu juga, ditamoni oleh kelompok-kelompok yang intoleran itu. Ya, saya cek juga ngajinya juga maaf saja pas-pasan aja. Karena ya itu tadi mereka karena terdoktrin dan literaturnya mereka ya literatur Google itu tadi. Literatur Google kan Google itu kan sekarang saya baca ayat ini nih. Nah, terus tafsirnya tafsirnya kan tafsir Google itu tadi gitu kan. Nah, ini yang berbahaya sekali menurut saya. Mereka harus kembalikanlah bahwa anak-anak muda kita, generasi kita itu kembali kepada literatur yang memang memahami toleransi beragama. Karena saya melihat dari mulai Nabi sampai sekarang itu tidak ada satupun yang mengajarkan bentuk intoleran. Betul. Ya, tidak ada. Jadi semua adalah mentoleran. Nabi menghargai orang-orang kafir dimi. Kalau kita mau kembali kepada katakan bahasanya kelompok. Karena saya melihat radikal ini, saya lebih melihat radikal hari ini di Indonesia itu dari kelompok-kelompok Islam. Yang non Islam saya melihat kecil sekali lah. Ya kalau PKI apa. Tapi dari kalangan Islam. Mereka itu melihat kalau mereka mau kembali kepada Rasulullah, katakan kembali kepada Rasulullah, ya satu piagam Madinah itu. Dan saya melihat bentuk piagam Madinah tidak beda jauh dengan Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika. Penghargaan kepada kelompok golongan yang berbeda. Iya itu. Nabi tidak pernah mengatakan yang diperangi perang waktu itu adalah orang yang memerangi agama. Nabi perang itu memerangi agama karena Nabi diperangi. Bagi yang tunduk ya orang-orang kafir dimi, mereka ikut dalam satu konsep kenegaraan yang dibentuk oleh Rasulullah. Nah, itu saya kira ini pas sekali dari piagam Madinah itu pas buat Indonesia sebenarnya. Pas betul buat Indonesia. Cuman mereka mau memaksakan bahwa sebut negara Islam yang kayak apa? Ya, Darul Islam itu tidak ada. Yang ada adalah Darussalam. Kalau mereka konsisten kembali kepada Rasulullah, kembali kepada piagam Jakarta, piagam Madinah. Iya. Nah, itu sesuai dengan Indonesia. Itu udah masa. Iya. Berarti gini ya. Tapi kenapa ya? Ini masihan pertanyaan aja. Kenapa orang-orang yang intoleran itu yang diserang kok sesama agama Islam ya? Nah itu makanya besar begini. Betul Mas Udin. Ini nih lucunya kenapa? Kalau media dakwah kan yang diserang kan justru mengislamkan orang yang belum Islam kan begitu misalnya mengajak masuk Islam. Ya. Tapi mereka tidak. Nah, ini tidak. Mereka memang menghajar, mengabid, terus kemudian kafir gitu kan. Padahal kita kan tidak boleh seperti itu dan kita hidup di Indonesia. Dan sudah cikal bakal Indonesia adalah kebersamaan. Jadi cikal bakal Indonesia ini adalah kebersamaan. Kita tidak bisa. Indonesia mau dibuat satu agama, tidak mungkin. Bahwa ada Papua, ada NTT, ada Bali. Nah ini keragaman ini saya kira sesuatu yang menjadi simbol perdamaian dunia. Dan kita Islam itu mestinya harus terdepan, rahmatan lil alamin, gitu kan. Rahmatan lil alamin yang kita ajarkan, bukan kemudian melakukan suatu perlawanan perbedaan. Silakan, kan udah jelas lakum dinukum waliyadin. Udah agamamu, agamaku. Dan itu haknya
Allah lah menurut saya. Nah ini nih sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa dan negara, sikap-sikap intoleran ini Mas. Bahaya terbesarnya apa ya? Bahaya terbesarnya menurut saya gini Mas Udin. Bahaya terbesarnya kelompok-kelompok radikal ini, dia akan mengganggu tatanan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Itu bahaya. Karena stabilitas masyarakat yang tidak nyaman, masyarakat yang tidak tentram, masyarakat tidak nyaman, itu sangat merugikan bagi negara. Ya. Mereka langsung bisa memprovokasi kritik pada negara. Negara ini negara tauhid. Nah itu. Ya. Nah, ini kan suatu perlawanan. Mereka memang arahnya seperti itu. Mereka membentuk model konsep yang sesuai dengan dia. Ini bahaya sekali buat. Dan kalau kemudian dibiarkan, tidak diantisipasi oleh negara, tidak diantisipasi oleh kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Indonesia, baik NU, Muhammadiyah, Katolik, ada agama-agama. Ya Indonesia akan hilang. Akan hilang ya. Bahaya terbesarnya akan hilang ya. Bahaya terbesarnya Indonesia akan hilang. Iya dong. Kan dia mau mengusulkan negara federal, negara Jawa, negara Bali, tidak ada negara kesatuan. Bahaya terbesarnya, radikalisme ini kalau dibiarkan, Indonesia akan hilang. Wah, ngeri nih. Ya iya, serius. Kalau radikalisme dibiarkan, Indonesia akan hilang. Karena tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia itu hilang. Tidak ada lagi. Negara federal. Maka itu ada kan gagasan. Saya tidak mau menyebut lah tokoh siapa. Ada yang mengusulkan ada negara federal. Iya kan? Nah, maka konsumenya ada. Karena kan sudah tahu mereka. Bali tidak mungkin. NTT tidak mungkin diislamkan. Iya, Papua tidak mungkin. Kan tidak mungkin disiamkan. Ya, Manado, Sumatera Utara, gitu kan Sulawesi itu kan tidak mungkin semua. Dia tahu itu. Maka akan dibentuk sebuah negara federal. Siapa yang usul silakan lah. Masyarakat saya kira bisa menilai semuanya. Kalau ini dibiarkan, radikalisme ini bagi saya serius. Bagi saya radikalisme kalau dibiarkan, apa konsekuensinya? Indonesia tidak ada. Negara Kesatuan Republik Indonesia hilang. Ya Allah. Gitu ya Mas Udin. Semoga tidak terjadi ya. Semoga tidak terjadi. Amin amin. Semoga tidak terjadi. Kita berharap Pak. Kita berharap bahwa makanya kan saya dulu waktu di Ansor kita menjaga gereja karena saya pernah hidup di Bali. Saya pernah 20 tahun saya hidup di Bali. Saya betul merasakan bahwa toleransi itu sangat. Ketika terjadi pada saat nyepi, itu kan orang harus didiam semua. Pas nyepi hari Jumat itu Mas Udin. Pas nyepi hari Jumat, kan tidak boleh ada kegiatan. Catur Brata itu kan. Saya hafal Catur Brata. 20 tahun. Iya, 20 tahun Catur Brata itu amati geni, amati lelungan, amati lelanguan, amati karya itu sudah berhenti total mereka. Maka terjadilah hari Jumat. Saya diantar oleh pecalang. Kalau nggak ada toleransi ini, kan tidak mungkin. Saya mau ke masjid diantar seorang agama lain, dikawal saya harus beribadah. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Inilah toleransi. Saya diberi hak kebebasan untuk melaksanakan kewajiban saya beragama di daerah minoritas. Iya. Islam minoritas di Bali. Iya. Bayangkan saya ke masjid dikawal oleh seorang pecalang. Maka kalau kemudian di Ansor itu Ansor jaga orang di gereja untuk beribadah, apa salahnya? Ini kan urusan muamalah saja, biasa saja urusan kemasyarakatan. Kita tidak terlibat, tidak masuk ke wilayah-wilayah agama, wilayah akidah. Wilayah akidah masing-masing saya kira lakum dinukum waliyatin tadi. Gitu ya. Sebenarnya itu sudah selesai, harusnya sudah selesai ya. Mestinya sudah selesai. Negara ini dibentuk, mereka harus tahu negara itu dibentuk oleh beberapa golongan, beberapa agama yang ada dan kemudian menjadi sila Pancasila kita adalah dasar kita adalah Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira ini harus dipertahankan.
Sampai kalau kita mau Indonesia masih utuh. Harus utuh ya ini. Nah, tayangan seperti ini, nah mudah-mudahan nanti kan terus ada di YouTube gitu kan. Nanti anak turun kita bisa melihat agar terus semangat untuk mempertahankan ini ya. Jadi betul ya. Ini kita tanamlah kepada anak-anak itu, kepada generasi kita bahwa toleransi beragama itu menjadi satu pilihan. Ya, menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Sudah final. Tidak usah diganggu gugat bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu harus dipertahankan. Ya, ada 5 agama, kita hormati semuanya. Ya, bagaimana kita beragama, melaksanakan kewajiban keagamaan kita dengan cara damai. Tidak diganggu oleh beberapa masing-masing agama. Silahkan Islam di masjid dengan damai, tidak diganggu. Silahkan yang Kristen di gereja juga dengan damai. Yang Katolik, kemudian yang Buddha, yang Hindu, mereka melaksanakan peribadatannya dengan damai masing-masing, gitu kan. Itu bagus itu. Nah ini gini ya, minta saran jenengan. Kan orang-orang seperti itu kan by design bahkan sampai mencari orang yang mau diajak ke radikal. Nah ini saran jenengan bagi para pemuda atau orang-orang yang masih agamanya minim gitu ya, ketika bertemu dengan orang seperti itu bagaimana kira-kira? Jadi langkah gini, preventifnya gitu ya. Langkah preventifnya gini Mas Udin. Satu, ya kita memang orang-orang kita juga harus paham digital. Ketika mereka memunculkan paham ini juga harus ada perlawanan. Ini penting juga kantor ini. Dari orang-orang kita. Ini kan kita kan kadang-kadang sering termakan, misalkan ada komentar ini Mas Ulu. Komentar tentang radikal dead. Biasanya di prosentase, yang setuju berapa? Yang tidak berbanyak. Nah ini lemah, ini makanya generasi kita kadang-kadang lengah itu. Maka ini yang kemudian menjadi model desain mereka merupakan mereka berhasil. Mereka berhasil. Jadi mendoktrin anak-anak muda. Mereka dan militan sekali. Sementara teman-teman kita yang toleran ini kurang militannya, ini kurang. Nah, ini sementara mereka yang kecil itu tapi militan luar biasa. Nah, kita ini besar, pondok pesantren ini besar tapi militannya kurang. Kadang-kadang kurang militannya kurang. Ini juga bahaya. Lama-lama ya jebol juga kalau kemudian dibiarkan. Nah, ini pemerintah buat regulasi bahwa negara kesatuan ini harus final. Ini sudah jelas bahwa undang-undang mereka tidak boleh hidup di negara ini yang kemudian mengecam atau penghinaan terhadap agama-agama yang ada. Itu regulasi itu kan sudah dibangun, bahwa undang-undang itu sudah selesai. Tapi kan mereka mencoba menguasai titik-titik ini. Mencari celah lah yang menurut saya by design mengkondisikan masyarakat, mengkondisikan kelompok mereka, membuat kelompok-kelompok kecil yang mereka tidak mau bergaul dengan berbeda golongan. Ini banyak. Mereka militan banget. Maka saya katakan by design karena mereka militan. Nah, sementara orang-orang kita yang toleran ini kurang militan. Berarti kita harus militan ini. Iya. Jadi orang-orang kita harus militan menghadapi kelompok itu. Tidak bisa kemudian pemerintah saja. Pemerintah sekemampuannya penangkapan aja Densus 88 dan ini jadi lama-lama juga kan berapa yang kemampuan mereka untuk tapi pressure atau pengamanannya ini masyarakat. Masyarakat kita bagaimana masjid-masjid itu harus selektif terhadap penceramah-penceramahnya. Sempat kita kebobolan. Seluruh perusahaan-perusahaan BUMN itu kan dikuasai kelompok-kelompok radikal. Ini kan ya alhamdulillah saya apresiasi Pak Erik kemudian ditampilkan dan kemudian Pak Erik sebagai orang NU, dia pengurus PBNU, saya kira ini juga melakukan suatu counter, artinya cara untuk menanggulangi tentang radikalisme. Karena perusahaan-perusahaan BUMN itu sudah dimasuki, menurut saya sudah merasukan itu dan kira-kira yang pinter-pinter itu kan mereka gitu kan. Ada perguruan tinggi yang notabene juga yang bonafit yang mereka gitu kan. Yang kita
orang-orang sarungan yang pas-pasan di kampung-kampung ini ya lama mereka dikuasai mereka radikal ini. Inilah jadi sehingga dan melakukan suatu perlawanan mereka ketika pemerintahan yang ini tidak hanya sekedar kritik mereka dan melakukan suatu mekanisme perlawanan kepada pemerintah itu tauhid macam-macam itu terus menerus. Ya Allah, ini luar biasa. Ini saya khawatirkan mungkin pandangan jenengan ya. Ini jangan-jangan ini. Ini ada oknum mungkin by design itu yang melihat Indonesia rukun, ayem itu iri bahasanya. Nah, kemungkinan disusupi orang seperti itu untuk menghilangkan NKRI itu apa mungkin ya itu? Oh, sangat bisa jadi. Saya bukan mendahului ini ya. Bukan saya melihat ini sangat mungkin Mas Udin. Jadi saya ketika pernah ke beberapa negara, tidak ada negara seluas Indonesia yang seperti itu. Ya. Dan Indonesia itu tidak termasuk damai itu kan. Negara yang sukunya banyak, agamanya banyak, golongannya macam-macam. Tapi kemudian tidak ada pernah terjadi perang sarah. Ini langka betul ini ya. Maka satu-satunya untuk memecah Indonesia itu ya radikalisme, kapitalisme. Dua kekuatan menurut saya ini dua jadi radikalisme dan kapitalisme. Ini pecah dulu Indonesia. Ini saya melihat ini suatu by design dan ada pihak-pihak negara asing yang tidak sepakat, tidak setuju bahwa ini ada kerukunan Indonesia yang begitu kuat. Ini ya begitu kuat, makanya mulai berdatangan dari negara-negara Timur Tengah ke PBNU, saya kira mau belajar konsep apa ini sampai ada sudah belajar ke PBNU, kemudian mau belajar konsep apa yang diterapkan ini. Dan ini memang sudah dari dulunya lah warisan muasis Nahdlatul Ulama ini kan sudah menggariskan itu. Mencoba cara-cara yang toleran ini karena sudah kebersamaan ini ada Gus Dur, ada Pak Wahid Wahid Hasyim. Saya itu pelopor ini adalah pelopor toleransi beragama gitu kan. Jadi Pak Wahid Hasyim, ada Gus Dur, Pak Hasyim Asy'ari. Ini ada tokoh-tokoh yang mempelopori toleransi beragama dan itu merupakan suatu panutan kita. Nah, itu yang menjadi sorotan negara bahwa ini selagi ada organisasi terbesar ini masih kuat ini maka Indonesia NKRI masih utuh. Ini maka mudah-mudahan ini juga Pak Presiden bisa mengapresiasi lah ini bahwa dua kekuatan organisasi besar antara NU dan Muhammadiyah ini tetap langgeng dan bisa menjaga toleransi beragama. Amin. Wah, luar biasa. Tapi waktunya sudah tinggal 3 menit. Iya. Ini mungkin terakhir closing statement dari jenengan ya untuk generasi muda, untuk ya tidak hanya muda saja karena yang terpapar radikal ini kan tidak hanya generasi muda, jenengan paringi wejangan ke semua orang lah warga Indonesia khususnya Jawa Timur agar tetap toleran dan juga tetap menjaga NKRI ini agar utuh selamanya sampai hari kiamat begitu ya. Saya pesan Jawa Timur, saya bilang kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah daerah, gubernur, bupati bekerjasama dengan masyarakat. Waspada dengan gerakan-gerakan intoleran. Ya, waspada, saya bilang ini sudah menurut saya harus waspada dan ada regulasi jelas bahwa misalkan orang mau mendirikan pondok pesantren, kiainya juga harus jelas. Latar belakang kiainya dari mana? Ini jangan semaunya. Dia izin operasional pondok pesantren. Ini bukan kemudian kita menghalang-halangi orang untuk berbuat berdakwah. Tidak. Bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang menghargai agama-agama yang ada di Indonesia. Maka pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ini harus selektif bagi
pondok-pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, lembaga-lembaga pendidikan formal harus ada seleksi, aturan yang jelas. Tidak ada celah bagi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang intoleran bisa melaksanakan kegiatan di masyarakat. Itu harus. Nah, itu baru. Ini regulasinya bagaimana harus ada ditata oleh pemerintah. Kalau enggak, ya mau mendirikan pondok pesantren dari mana kiainya? Ya. Nah, latar belakang kiai betul apa enggak? Apa kiai Google? Ya. Nah, karena sekarang udah menjamur tahfidz. Itu bahaya, gitu. Itu ya boleh silakan nyaman-nyaman menghafal Quran diperintahkan. Ya, boleh bagus. Tapi arahnya bagaimana? Gitu kan. Arah namanya provokasi atau enggak. Ini selektif, enggak apa-apa, itu harus selektif menurut saya. Ada aturannya. Nah, mau pondok pesantren itu harus kiainya juga harus jelas dong. Dari mana kiainya? Jangan-jangan kiainya hanya duitnya aja cukup ada. Iya, nanti ajarannya malah intoleran kan bahaya. Iya bahaya karena dia. Oke, itu ya. Oke, siap Yai. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat ya, amin. semuanya. Jenengan sehat. Amin. Semuanya nggih. Amin. Sehat, panjang umur, lancar rezeki. Makasih ya Yai nggih. Amin. Baik, teman-teman semuanya, sebenarnya kita ingin mengobrol banyak dengan Yai Imam, tapi karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di tema-tema selanjutnya. Yang terpenting tetap kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Kita undur diri. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.